Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab dua pertanyaan dari penonton saya. Yang pertama, beliau menyampaikan kalau per dari piston power jet saya ini saya potong, itu mudah dihisap tetapi tidak kuat untuk menonjok power jet valve. Pertanyaan itu saya tangkap sebagai beliau sudah memotong ya, dan sudah menguji coba. Jadi sudah dipotong kemudian coba dihisap ringan, tapi tidak kuat untuk menonjok dari power jet valve. Ternyata beliau itu masih berasumsi, jadi belum. Dia hanya melihat bahwa bentuknya pirnya itu sepertinya udah dipotong. Kalau original ini seperti ini teman-teman. Ini bukan original, saya dapat dari toko online. Setahu saya, kebetulan ada karbu yang pernah saya bongkar masih original. Panjang dan kekerasannya ini sudah 90% mirip original. Alhamdulillah. Sebelumnya saya beli di toko yang awal itu kayaknya beda banget. Ini terlalu keras, kemudian tidak presisi pistonnya. Tapi yang toko yang ini mungkin nanti saya share linknya, saya rekomendasi untuk toko ini mendekati originalnya, terutama pirnya ini yang penting, karena untuk pirnya ini aja dijual sekitar 35.000. Tapi kalau yang satu paket pir dengan piston dia murah, ternyata pirnya itu beda. Jadi kalau beli ini pirnya itu harus beli sendiri, dia menyediakan khusus yang untuk pir ini. Lembut, ini panjangnya sama dengan original, dan yang penting ini kekerasannya saya yakin mendekati ya, tidak 100% mendekati yang original. Jadi ternyata pertanyaan pertama itu masih asumsi. Semua percobaan itu juga berdasarkan asumsi, tetapi ya asumsi itu sebaiknya dibuktikan. Ya mungkin kesulitan rekan-rekan dan juga saya itu adalah bagaimana cara membuktikan, atau metode apa yang harus kita pakai untuk membuktikan. Itulah menurut saya yang paling penting. Yang pertama itu mencari penyebab, kedua membuktikan asumsi. Metode apa untuk membuktikan asumsi tadi benar atau salah. Metodenya itu yang kayaknya sulit kita mencarinya, seperti apa cara untuk membuktikan asumsi kita itu benar atau salah. Lah nanti kita tunjukkan metodenya apa. Dan ada lagi pertanyaan kedua. Nah ini sangat mencerahkan ya. Beliau bertanya bahwa di tutup karbunya ini, tutup karbu di bagian atas ini ada baut setelan. Nah ini malah saya belum pernah tahu. Akhirnya ya saya googling dan saya tanyakan. Saya ini kan sedang membahas karbu kijang, kok beliau bertanya ada baut setelan. Nah ini kalau bertanya tolong dilengkapi mobilnya apa gitu. Kebetulan kan, bukan kebetulan, karena keterbatasan saya hanya tahu karbu ini aja. Ternyata setelah saya tanyakan, beliau menyebutkan itu adalah karbu Starlet kapsul dan saya google. Di sini memang ada baut setelan. Akhirnya saya googling juga seperti apa konstruksi dari baut setelan ini, untuk apa. Beliau menanyakan apakah fungsinya jika dikendorkan atau dikencangkan. Nanti kita jawab bersama. Jadi terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan atau sharing pengalamannya, itu bisa menjadikan ide konten biar kita bahas bersama, saling belajar. Teman-teman, yang pertama-tama kita sesuai judul video ini adalah cara mengetes kinerja dari sistem power jet pada mobil kita, apakah sudah bekerja atau tidak. Ini di video ini saya mencoba untuk menjelaskan apakah sudah bekerja, sudah berfungsi sistem dari power jet kita. Tetapi catatan penting ini perlu teman-teman simak ya di awal video, nanti akan saya jelaskan. Mohon disimak supaya nanti tidak gagal paham. Meskipun nanti secara tes itu sudah bekerja sistem dari power jet kita, kemungkinan besar ya menurut saya, hasilnya belum tentu optimal menjadikan performa mobil kita semakin baik. Kenapa? Ya karena inilah salah satu, menurut saya ini salah satu kelemahan dari model karburator Aisin ini yang memakai sistem power jet dengan mekanisme piston ini. Kalau kelebihannya sudah sangat banyak, jadi karburator Aisin ini punya lebih banyak kelebihan ya daripada kekurangan. Kenapa? Ya karena buktinya
banyak dipakai sebagai pengganti karburator mobil lain yang bermasalah, diganti karburator Aisin. Namanya karburator Kijang pasti enak gitu, karena apa ya, ini mudah disetting, konstruksinya sederhana. Jadi banyak sekali kelebihannya, tetapi kekurangannya menurut saya di sini, di sistem power jetnya ini yang memakai mekanisme piston. Kenapa? Ini tolong disimak penjelasan ini supaya nanti teman-teman tidak gagal paham setelah memastikan bahwa sistem power jet kita itu bekerja, tetapi kenapa performanya kayaknya di mobil tidak signifikan. Nah, oke. Yang pertama-tama, kelemahannya adalah sistem ini yang mengadopsi hisapan dari piston ini untuk bekerjanya, ini punya banyak kelemahan. Yang pertama-tama, ini pastinya lama-lama akan longgar. Daya hisapnya, diperlukan daya hisap yang lebih kuat supaya tertarik. Kemudian pirnya lama-lama juga bisa berubah. Tapi yang paling penting ini, keausan ini yang kayaknya sulit kita mencari standarnya seperti apa. Misalkan ini kita buat rapat sekali ya, tapi harus licin, enak, rapat, sangat rapat, licin, enak. Tentunya dengan kita bicara ini ya teman-teman, patokan pertama memakai pir standar, tentunya mudah dihisap. Dan kalau sulit dihisap biasanya kita akali ya dengan membesarkan lubang, misalkan lubang di sini atau menutup lubang samping. Intinya kalau kita membuat ini mudah terisap, konsekuensinya adalah ini sulit menonjol gitu. Lebih mudah terisap akan lebih sulit tidak mudah menonjol. Itu konsekuensinya di kevakuman yang diisyaratkan. Jadi ini memang sulit. Berapa harusnya ini membuka atau menonjol? Selama ini kita itu selalu membahas ini supaya terhisapnya saja, tapi lupa bahwa kerjanya kan ketika tidak terhisap, ketika menonjol. Itu kayaknya yang tidak akan sama pada tiap mobil. Saya kasih ilustrasi, mobil saya itu kelemahannya ketika ditanjakan panjang itu ngempos. Insya Allah untuk delco pengapian sudah oke, tapi saya curiga di sistem ini punya saya itu, ini belum bisa coba ya untuk yang sudah pakai pir baru dan piston baru ini. Kemungkinan itu punya saya itu berat dihisap, tapi dihisap mesin sudah saya tes mampu. Kemungkinan saat tanjakan tadi ini keburu, ketika artinya sulit dihisap kan gampang menonjol, keburu membuka. Jadi yang sulit disetting dari sistem model piston ini adalah kapan saat tepatnya power jet itu harus bekerja. Karena apa? Ya karena kalau keburu membuka, kemungkinan apa? Bensin terlalu kaya padahal belum dibutuhkan. Kalau terlambat membuka, bensin sudah terlalu miskin. Itu. Jadi kayak yang disinilah yang jadi masalah ketika mobil ini sudah tidak standar lagi ya, ini pistonnya kita akalin, kita ganti. Yang pertama itu. Jadi ini yang lebih penting lagi teman-teman, ketika ini sudah aktif, kemungkinan di mobil tetap tidak menghasilkan performa yang maksimal. Karena apa? Karena kemungkinan berfungsinya sistem power jet ini tidak pada waktunya, tidak saat dibutuhkan, gampangnya begitu. Akhirnya apa? Efeknya ya boros gitu teman-teman. Tidak tepat saat dibutuhkan, terbuang percuma, tidak menghasilkan tenaga yang pas. Itu poin penting dari sistem power jet ini. Beda dengan Mikuni, kemungkinan itu untuk terjadi ketidakpresisian lebih sedikit karena dia memakai membran karet. Jadi kemungkinan ya pasti ada nanti performa menurun, karetnya sudah getas. Tapi selama karet itu tidak bocor, kevakumannya dan bisa bergerak maju mundurnya ini akan tetap, teman-teman. Makanya dari pertanyaan kedua tadi, saya tahu, sepertinya Aisin tahu kelemahan dari sistem ini, makanya disempurnakan dengan ada baut. Nah, itu kan pasti produk yang lebih baru ya, di Starlet Capsule. Yang jelas tahunnya lebih baru dari Kijang ini. Dan setelah saya google berdasarkan gambar konstruksi, sudah saya jelaskan karena waktu itu belum sempat google, kemungkinan baut tadi adalah
hanya dua saja menurut saya Om, yaitu mengatur besar kecilnya lubang yang dihisap ini teman-teman, atau kemungkinan kedua sebagai baut penyetel kekerasan pir. Ternyata setelah saya googling ya, sebenarnya bisa dicek ya, baut itu tembus ke sana lurus, terus di sana ada ujungnya yang bisa duduk di pir. Pasti dari konstruksi tadi itu tujuannya untuk menyetel kekerasan pir, artinya untuk mengatur kesensitivitasnya. Jadi mungkin kalau sudah mulai oblak pistonnya ya harus kendorin supaya mudah terisap. Jadi sistem ini kelemahannya di sana menurut saya, yaitu kapan tepatnya power jet itu bekerja, itu kayaknya yang akhirnya tidak akan bisa presisi sesuai kalau masih original, masih baru, bukan original ya, original dan baru. Jadi kalau kita mengakalin ya mungkin cara dari Pak Yanto itu yang paling benar ya, kita tidak mengganti ini tapi membesarkan lubang-lubangnya dan menutup lubang kecil. Diusahakannya gampang menghisap itu aja, tapi resikonya itu tadi gampang terisap jadi sulit menonjok. Oke, itu yang poin penting saya harus dipahami sebelum saya melanjutkan cara mengetes kinerja dari power jet, sistem power jet. Oke, kita terjemahkan dulu, kita pengertiannya kita ambil dulu. Power jet itu apa? Power itu tenaga, jet itu sepuyer. Jadi sepuyer tenaga. Kapan saatnya bekerja? Saat dibutuhkan tenaga yang lebih besar pada mesin ini. Itu berdasarkan sensor dari kevakuman di intake manifold. Saat stasioner itulah kevakuman tertinggi, ada lagi yang lebih tinggi ya saat diselerasi, tapi kita bicara yang normal. Kevakuman yang tertinggi adalah ketika mesin stasioner, buka skepnya sedikit, sedangkan hisapannya standar. Itu semakin kita menutup skep dengan hisapan yang sama, pasti kevakumannya tinggi. Dan inilah bekerjanya piston tadi, ketika kevakuman stasioner tadi, kevakuman tinggi akan terhisap, yang artinya di sini namanya power jet valve, tepatnya seperti itu teman-teman, power jet valve, klep sepuyer tenaga. Jadi ada klepnya itu baru terbuka ketika tertonjok, jadi bukan sekedar sepuyer, tapi disebut ada power jet valve klep yang bisa buka tutup. Bukanya ketika tertonjok, ketika normal seperti ini tertutup. Jadi dalam kondisi normal kevakuman yang tinggi itu ada di saat putaran stasioner. Yang kedua yaitu saat kecepatan cruising. Kecepatan cruising atau kecepatan jelajah itu ketika kita berjalan dengan kecepatan konstan di jalan datar, tidak menambah kecepatan, tidak ngegas, berjalan konstan, maka kevakuman cenderung tinggi. Skep itu tertutup sedikit, lebih tertutup, itu kevakuman tinggi. Ketika kita menginjak pedal gas sedang akselerasi, maka kevakuman di intake manifold rendah. Kemudian juga menanjak, kevakuman di intake manifold rendah. Artinya dengan RPM yang sama tetapi bukaan skep itu lebih besar, maka akan terjadi kevakuman yang rendah. Jadi yang dihitung tuh perbedaan RPM dan sudut bukaan. Semakin tinggi RPM tapi bukaannya kecil, misalkan habis ngerem dada, itu kan ditutup ya skepnya itu, sedangkan RPM masih tinggi, itu terjadi kevakuman yang sangat tinggi yang mengaktifkan vakum switch pada modul emisi. Tapi kalau dalam keadaan normal yaitu saat stasioner tadi, jadi yang dihitung itu kevakuman berdasarkan perbedaan antara RPM dan bukaan. Jadi bisa saat di RPM yang sama bukaan skep berbeda, yaitu contohnya saat menanjak RPM sama tapi bukaan skep lebih membuka. Karena kita ngegas RPM kadang malah drop, itu membuat kevakuman sangat rendah. Kevakuman yang rendah tadi akan membuat piston tadi keluar, tidak terhisap lagi. Yang jadi masalah kan ini kita nggak tahu kapan vakuman berapa dia mulai menonjok, mulai tidak terhisap. Bisa jadikan secukupnya, bisa separuh, bisa full sampai ke bawah. Padahal tertonjoknya ya ketika hampir full. Nah ini nanti kita hubungannya
apakah benar ini mampu menonjok. Nah, itu kita buktikan, metodenya ada. Jadi kalau metode untuk membuat risap ini teman-teman sudah bisa ya, dengan dites, bisa pakai selang di sini, ini tertarik, ya sudah, itu saja. Nah, ini tinggal, kan kita nggak tahu kevakuman seberapa yang membuat risap, itu aja. Kita sulit membuat alat ukur ini, gitu teman. Tapi intinya kalau memastikan ya tinggal dua aja, apakah ini terisap, dan ketika tidak terisap, itu benar pertanyaan apakah ini mampu menonjok. Nah, itu kan tinggal kita buktikan ya. Mungkin metode membuktikan itu yang sulit. Kalau ini kan sudah tahu teman-teman ya, untuk membuktikan ya dihisap pakai mulut. Nah, mulut orang aja kan beda-beda. Saya ini daya hisapnya lemah. Ketika dihisap anak saya enak aja ya, karena apa, gigi saya banyak yang tanggal, sudah ompong. Jadi ngowos gitu ya. Itu setelah dihisap oleh anak saya masih mampu, apalagi dihisap oleh mesin ya teman, lebih kuat lagi. Jadi ini banyak faktor untuk bisa terisap. Oke, jadi intinya kalau memastikan ini berfungsi ya dengan pir yang normal. Catatan tadi yang penting. Sedangkan di pertanyaan pertama tadi dijelaskan ketika pirnya dipotong bisa terisap, ya berarti Anda itu pistonnya tidak normal gitu loh, sudah oblak. Nah, itu bisa diakali ya, pir usahakan kembali normal. Tapi kalau tidak bisa, beli piston ini diperbesar lubangnya ini atau ditambah disumbat lubang samping ini. Itu ajaran Pak Yanto, itu menurut saya bagus, meskipun ini ada fungsi khusus ya kalau saya lihat. Tapi silahkan memakai metode itu, membesarkan ini dan menutup ini dengan piston yang sama. Nah, ini berlanjut ke pertanyaan kedua, apakah ini bisa menonjok ketika sedang dibutuhkan, ketika kevakuman rendah. Ya, ini ada dua mekanisme. Yang pertama adalah, benarkah pir yang ada di sini ketika posisi seperti ini paling rendah ya, itu mampu menonjok kekuatan pir yang ada di power jet valve. Itu mudah dibuktikan. Tapi ada yang lupa, ini sering terlupa ketika kita beli ini aftermarket, beli di pasaran setelah yang original oblak ya. Apa? Panjangnya ini teman-teman, panjang penonjok ini setelah saya ukur, kebanyakan yang dari repair kit, bukan repair kit ya, beli aftermarket itu dibuat lebih rendah. Saya sudah yakin tuh, semua repair kit atau produk aftermarket yang berhubungan dengan terutama sistem karburator diusahakan apa, bisa membuat irit dari karburator itu. Kalau membuat poros ya tidak laku, gitu aja gampangnya. Maka dia mengakali apa, ini enggak terlalu panjang. Nah, fatalnya kalau benar-benar ini pendek, banyak yang setelah saya ukur tidak nyampe ke sini teman-teman. Nah, cara mengukurnya seperti apa? Nah, itu kita simulasikan dua saja. Yang pertama, apakah pir ini yang ketika seperti ini bisa mampu menonjok, ya tinggal kita pasang ini. Kemudian sistem power jet ini kita lepas memakai kunci shock ukuran 9. Ternyata memang benar ya, kesulitan dari asumsi itu adalah membuktikan. Metodenya apa untuk membuktikan? Nah, ini saya itu belajar ke sana teman-teman. Tidak hanya berasumsi, tetapi mencoba mencari cara atau metode untuk membuktikan. Itu menurut saya yang lebih penting. Dan itu memang ya tidak semua orang diberi kesempatan untuk mencari metode. Saya kan orang yang kipu. Nah, seperti ini aja teman, untuk membuktikan apakah ini pir yang di sini lebih kuat dari pir yang ada di power jet ini, power jet valve. Nah, tinggal dibuktikan ya, apalagi kalau Anda sudah memotong ya, itu beda nanti, tinggal diadu saja memang ya kan ya. Pir yang di power jet valve ini lebih tertekan dahulu, berarti pir yang di power piston itu lebih kuat. Nah, ini kalau saya dorong sampai mentok ya baru. Nah, ini untuk membuktikan asumsi pertama tadi, apakah pir tadi mampu, piston kita itu mampu menonjok dari pir dari power jet valve. Yang kedua adalah, benarkah ini bisa menonjok, atau artinya yang pertama mampu ya, mampu ini artinya mampu itu berarti apa, jaraknya cukup, pirnya juga cukup kuat. Nah,
sekarang metode kedua tadi yang membuktikan apakah jaraknya ini cukup. Ya jadi pertanyaan karena seringnya ini sudah dirubah kalau beli di aftermarket itu diperpendek, yaitu tujuan penjual semuanya itu supaya irit. Ini tidak terlalu menonjol atau bahkan bisa tidak menonjol ini karena bukan karena salah kekerasan pir, tetapi karena jaraknya tidak nyampe. Itu bisa kita buktikan dengan diukur. Nah seperti ini metodenya teman-teman. Kalau bisa ya pakai sket mat lebih akurat. Pakai cara sederhana saja saya yakin sudah bisa membuktikan. Cara membuktikan dari panjang ini apakah sudah bisa menonjok dari power jet valve tadi, yaitu mengukur ini teman, mengukur dari bibir ini, bibir bagian piston ini paling sini kan nanti akan berhenti sejajar rata dengan permukaan ini ya, karena ada plat penahan ini, plat penahan piston supaya tidak keluar. Jadi ini bagian terluar rata dengan ini, tetapi jangan lupa ditambah ketebalan packing. Nah ini packingnya bisa jadi berubah. Pokoknya kalau yang memakai aftermarket itu saya cek rata-rata ini lebih pendek, tinggal tempelkan seperti ini ya. Memang tidak presisi ya, agak miring dikit, tapi bisa tahu teman-teman. Nah ini ditempelkan seperti ini. Bagian luar tadi bibir piston kita tempelkan ya, ternyata ini masih menekan ketika saya ratakan dengan permukaan packing. Mungkin bisa dilihat ya, ini dari samping seperti ini. Ini ujung dari penonjok piston nempel di bagian penonjok power jet valve, nempel aja ya, jangan ditekan. Itu kelihatan selisihnya dari packing, dari bibir atas ini piston sekitar 2 milian ya, baru nah, nanti kalau kita pasang seperti ini tertonjok sekitar 2 mili. Lebih akurat ya pakai alat ukur teman-teman, sket mat itu jauh lebih akurat. Tapi yang jelas ini tadi metodenya, yaitu kekuatan tadi per tadi apakah mampu menonjok power jet valve. Yang kedua, apakah panjangnya ini juga sudah sesuai. Kan bisa jadi ya, namanya kemungkinan kita harus diantisipasi. Bisa jadi ini terlalu panjang, mungkin tidak sampai ini keluar rata di sini sudah menonjok. Tapi kalau secara standar setahu saya ketika ini full rata dengan ini ditambah dengan packing ini, dia tertonjok sekitar ya 2 milian teman-teman, 2 mili tertonjoknya. Di dia bebasnya ketika gampangnya ya 2 mili lebih dalam dari permukaan ini, permukaan tutup karburator. Kayak ini sudah tertonjok menonjol keluar full rata dengan permukaan tutup karbu ini, maka power jet valve tadi sudah tertonjok sekitar 2 mili. Itu kan nanti hasilnya kan beda-beda ya, tertonjok sedikit, tertonjok banyak. Terus kapan mulai tertonjok nanti akan menghasilkan karakter yang berbeda-beda. Yaitu tadi saya tidak bisa menjamin apakah setelah berfungsi ini nanti di mobil Anda performanya meningkat, bisa juga tambah boros. Kenapa? Ya karena itu tadi sistem di sini itu sulit untuk membuat presisi. Jadi di video ini kita hanya menjelaskan apakah benar sistem power jet kita itu sudah bekerja. Maka ketika ini bisa terisap dan kita pastikan tadi bisa menonjok, terus spirnya mampu menonjok, ya kita anggap sistem power jet ini di mobil kita ini sudah berfungsi. Cuman ada kendala satu lagi, yaitu tadi apakah berfungsinya itu tepat di saat yang dibutuhkan. Itu saja. Oh ya, sedikit tambahan, saya juga pernah melakukan teknik ini supaya licin ya, kita beri grease ya di piston ini. Menurut saya tidak efektif ya. Pabrikan sudah merancang pelumasannya ya apa ya, dari uap bensin tadi. Pasti ini ada uap bensin yang masuk ke sini. Salah satunya saya lihat ya dari ini lubang samping itu tujuannya untuk memberikan pelumasan, itu kan masuk di tengah piston ya. Yang kedua ini sebagai kevakuman, ini kan ketika ada hisapan di sini lebih rendah yang menjaga supaya piston itu lebih rapat gitu gampangnya. Ini sudah dirancang oleh pabrikan, menurut saya seperti ini. Dan
ketika dikasih grease pun lama-lama juga habis. Kenapa? Ya kena ini uap bensin, kemudian resikonya bisa jadi nanti grease menyumbat teman-teman, bisa jadi tadi membuat kerak di sini. Jadi menurut saya nggak perlu diberi grease, tapi kalau Anda mau mencoba juga nggak masalah. Yang penting jangan terlalu banyak, dikasih di tengahnya aja, bagian tengah itu nanti kemudian masih bisa melumasi. Tapi secara sistem pabrikan sudah merancang ya pelumasannya menggunakan uap bensin itu sendiri. Pokoknya intinya ini adalah kelemahan ya dari sistem Aisin ini, karena namanya ini mekanis ya, terus punya potensi aus. Nah ini yang disebut karburator kan nggak bisa rusak. Ya buatan manusia itu loh, yang buatan Tuhan aja bisa mati, saya jawab begitu. Yang kita bahas itu ya potensi rusaknya pabrikan akan membuat seminim mungkin. Tetapi bagaimanapun karburator itu adalah komponen mekanis. Ini mekanis teman-teman, bekerjanya ini keluarnya bensin itu bagian dari ilmu mekanik, namanya mekanika fluida. Apalagi ini mekanis sekali. Terus cap itu mekanis, itu lama-lama aus, asnya aus, ini oblak, sudah membuat kacau lagi. Lubang-lubang itu lama-lama kena aliran udara, aliran bensin akan terkikis teman-teman, akan terkikis. Gamanya buatan manusia itu aja udah. Tapi pabrikan pasti merancang supaya lebih awet. Hanya ini saja misalnya yang paling vital, yaitu model mekanisme ini potensinya adalah aus. Pastinya lama-lama berbeda. Makanya tadi ada penyempurnaan itu. Kayaknya saya juga baru tahu. Ada pertanyaan itu bagus sekali teman-teman. Jadi pertanyaan itu bisa buat konten, buat ide saya untuk membahas. Ternyata di sini adalah baut, ada baut setelan. Setelah saya cek itu adalah menyetel kekerasan pir. Karena pabrikan udah tahu lama-lama pir itu juga lemah, tapi lemahnya tadi diimbangi ini semakin longgar, nah, itu bisa di setel. Nah itu nanti Anda bisa merasakan. Kayaknya itu perlu kita tiru, itu kita modifikasi, kita buat baut setelan. Pabrikan ternyata sudah tahu kelemahan dari sistem ini. Mudah-mudahan video ini mencerahkan, dan yang terlebih penting itu tadi teman-teman, memberikan hiburan bagi Anda yang kepo-kepo, yang gabut, yang kelebihan kuota seperti saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.